Ayah, hutang budi keluarga lu sudah kubayar dengan nyawa. Tapi istriku malah bersekongkol dengan pria lain. Dirancang untuk menjebakku. Sekarang, saatnya mereka membayar dengan darah. Sayang, selamat keluar dari rumah sakit. Jangan marah pada Xiaofei. Aku akan menggantimu. Tidak apa-apa. Kakak, jangan. Kasian, aku yang bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Kalau mau marah, marah padaku. Kenapa kamu datang ke rumahku? Keluar dari sini! Shen Song, apa sih kamu ini? Kak Shen, aku hanya bercanda. Aku salah, sudah cukup. Kakak Kyudi, wajar Kak Shen marah padaku. Jangan salahkan dia. Menyalahkanku! Kalian pantas menyalahkanku! Wah, Maibah. Wah, Kak Shen, pinjamkan aku untuk mencobanya. Kamu bahkan belum punya SIM. Bagaimana mau menyetir? Shen Song, kalau mau menyasar Xiaofei, katakan langsung. Siapa yang bisa menyetir sejak lahir? Biarkan Xiaofei mencoba. Kenapa? Bukan. Maaf, Kak. Jangan bertengkar karena aku. Nanti, aku akan merasa bersalah. Bertengkar? Dia pantas. Shen Song, jangan lupa siapa yang pernah menyelamatkan nyawamu. Xiaofei, abaikan dia. Ayo naik mobil. Baik. Oh. Sial, terjadi masalah. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dulu aku menyuruhmu mengikuti perintahku, tapi kamu tidak mau. Aku terluka parah karena tabrakanmu. Hanya dengan kata maaf yang ringan darimu, kamu ingin melupakan semuanya. Diam, Shen Song. Xiaofei sudah meminta maaf padamu. Kamu masih saja tidak mau berhenti. Kamu benar-benar membuatku jijik. Baiklah, Lu Kyudi. Agar aku memaafkannya. Tadi, kamu benar-benar berakting dengan susah payah. Lalu bagaimana? Kalau bukan untuk Xiaofei, apakah aku mau peduli padamu? Xiaofei, ayo kita pergi. Layak kamu dapatkan. Lu Kyudi, kita sudah menikah 7 tahun. Tapi bahkan ciuman pun tidak pernah. Karena di matamu, pengorbananku selama 7 tahun bahkan tidak sebanding dengan sepatah kata dari Sufi. Maka segala kemuliaan yang kubawakan untukmu, kamu juga tidak pantas menikmatinya lagi. Bukankah itu CEO Lu dari grup Lu? Dan Tuan Muda Shen? Tuan Muda Shen sudah terluka parah, masih hadir. Sudah pasti, grup Lu adalah legenda. Di dunia farmasi kota Jiangcheng, dalam beberapa tahun singkat, ia dari sebuah perusahaan kecil yang hampir bangkrut menjadi grup besar yang go public. Ini semua berkat Tuan Muda Shen. Tidak ada cara lain. Konon dulu, keluarga Lu pernah menyelamatkan nyawa Tuan Muda Shen. Jadi Tuan Muda Shen baru mau membantunya seperti ini. Tapi kenapa CEO Lu lebih mesra dengan si wajah tampan itu? Dulu, aku sakit aneh. Kamu yang menyembuhkanku dengan resep warisan Lu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku membantu keluarga Lu bangkit. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu. Beginikah caramu memperlakukanku? Yang tahu diri temani aku bermain. Atau aku coreng wajahmu. Jangan ikut campur urusan orang. Sama ada. Kyudi tidak apa-apa. Aku bunuh kamu. Shen Song! Shen Song, kamu bagaimana? Katakan sesuatu. Tidak apa-apa. Demi kamu, aku rela melakukan apa saja. Shen Song, Aku sudah membalas budi Lu Kyudi yang menyelamatkan nyawaku. Kita sudah tidak saling berhutang. Meski harus mengorbankan segalanya, aku akan memulai dari awal. Tuan Lu, ternyata, sekali lagi, produk grup Lu yang terbaik. Benar-benar teladan bagi kami. tenang saja. Semuanya, kedepannya grup Lu akan banyak bekerja sama dengan kalian. Pedagang licik, ku bunuh kau. Lepaskan aku. Ku bunuh kalian para pedagang licik. Kau jual obat palsu yang bunuh anakku. Aku minta kalian bayar dengan nyawa. Siapa kau? Jangan asal bicara. Kau yang jual obat palsu itu. Bilang obat internal murah, ku bunuh kau. Bawa dia pergi. Aku akan membunuhmu. Xiaofei, ada apa ini? Maaf Kak Kyudi, aku juga tidak tahu obat itu bermasalah. Itu adalah produk gagal. Bukannya sudah dilarang keras untuk menyentuhnya. Serakah, jadi diam-diam dijual kan? Ada apa ini? Kak, aku hanya melihat Kak Shen terus. Khawatir dengan obat itu, aku ingin membantunya. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Kak Shen, ini semua salahku. Semua karena aku tidak melakukannya dengan baik. Marahilah aku. Kamu dengan jelas tidak? Ming, Xiaofei ini demi kebaikanmu. Kamu malah balik menuduh. Kamu benar-benar binatang. Xiaofei, jangan takut. Aku akan membantumu menangani hal ini.
Ayo pergi. Apa-apaan ini? Benar-benar bukan manusia. Tuan muda, kamu baik-baik saja. Tuan muda, industri rahasia atas nama tua. Sekarang semuanya milik Anda. Puluhan ribu pasukan pilihan di seluruh grup. Siap kapan saja atas perintah Anda. Tuan muda, minumlah obat baru ini. Tidak lama lagi Anda akan sembuh. Paman Wang sudah bersusah payah. Juga, beritahu grup lu. Semua orang yang saya bawa dari keluarga Shen. Segera hengkang setelah saya sembuh. Baik. Tuan muda, ada ini juga. Ini diperintahkan oleh Tuan 3 tahun lalu untuk saya simpan. Dia bilang, jika suatu hari Anda memutuskan meninggalkan keluarga Lu, serahkan ini kepada Anda. Ternyata raksasa farmasi nomor 1 dunia. Grup King Yuan juga adalah aset keluarga Shen saya. Skalanya tidak hanya 10 kali lipat grup Lu sekarang. Ayah ternyata menyiapkan hal seperti ini untuk saya. Tuan bilang, kalau bukan untuk membalas budi, dia pasti tidak setuju. Anda tinggal di tempat kecil ini. Jika suatu hari Anda bersedia pergi, inilah modal Anda untuk melesat tinggi. Dia percaya grup King Yuan di bawah kendali Anda. Pasti bisa melangkah lebih jauh lagi. Ayah, saya pasti tidak akan mengecewakan kalian. Lu Kyudi, yang akan hilang darimu bukan hanya saya seorang saja. Tuan Besar Shen, lukanya sudah sembuh. Kyudi sedang bermain kuning kapal siang. Angin lautnya sangat nyaman. Tertawalah, kalian sahabat sejak kecil akrab tanpa curiga. Saat menangis juga harus terikat bersama. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Aku sudah menyewa kapal pesiar di pantai untuk merayakannya. Sayang, aku selalu ingin merasakan pengalaman naik kapal pesiar. Halo, aku demam dan merasa tidak enak. Bisakah kamu datang menemaniku? Oh, baiklah. Aku segera datang. Kirimkan lokasimu. Sayang, Shensong, lihat. Dengan satu kalimat aku bisa menyuruhnya pergi. Di hatinya, kamu tidak ada apa-apanya. Lu Kyudi, meskipun kamu pernah berjasa padaku, aku tidak hanya membalas jasamu, tapi juga mendukungmu selama 7 tahun penuh. Sekarang, saatnya untuk menagih utang. Tuan muda, memang Nyonya muda agak keterlaluan. Tapi bagaimanapun dia dan Tuan, secara hukum adalah suami istri. Jika bercerai, dia bisa mengambil separuh harta Tuan. Aku menduga karena inilah dia begitu semena-mena. Ya, kamu benar. Dia memang bertaruh aku tidak berani menceraikannya. Tapi, jika aku sudah memiliki perjanjian yang membuatnya keluar tanpa harta, Lihat, sayang, apa yang aku keluarkan. Perjanjian cerai yang dipaksa ayahmu untuk aku tanda tangani. ayah yang pikun itu harus memaksamu menandatanganinya baru bisa menikah. Aku tidak ingin membuatmu kecewa. Jadi aku mencurinya. Lagi pula, bagaimana mungkin kita bercerai? Kamu baik sekali, sayang. Peluk aku, sayang. Sayang, malam ini Xiao Fei. Mereka ada acara kumpul-kumpul. Aku harus menemaninya. Malam ini kamu makan sendiri saja, ya. Dadah. Ayah, rupanya kau sudah menduga aku akan mencurinya. Jadi menyiapkan yang palsu lebih dulu. Tapi tenang saja. Kali ini yang akan kulepaskan bukan lagi perjanjian itu, melainkan pikiran cinta buta. Kamu kenapa di sini? Wah, Kak Shen, Kak Kyudi yang menyuruhku datang. Tapi dia ada urusan keluar. Ada apa? Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Ayah, tenang saja. Kali ini yang akan kusingkirkan bukan lagi perjanjian, tapi pikiran cinta buta. Kamu kenapa di sini? Wah, Kak Shen, Kak Kyudi yang menyuruhku datang. Tapi dia ada urusan keluar. Ada apa? Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Memberinya coklat impor? Coba berikan untuk kucingmu. Tidak apa-apa kan? Tuan! Tuan! Coklat itu racun mematikan bagi kucing. Bagaimana bisa kamu memberinya ini? Wah, kasihan ya. Sayangnya kucingmu tidak bisa menikmati hal baik. Betapa bagusnya hal di sekitarnya. Juga tidak bisa dipertahankan menurutmu. Apakah ini mengikuti pemiliknya? Aduh, jangan pukul aku.
Shensong, hentikan! Apa yang kamu lakukan? Shensong, kamu gila! Xiaofei salah apa sampai membuatmu marah? Berhenti! Shensong, kamu gila ya? Apa salahnya Xiaofei padamu? Sampai-sampai kamu tega melukainya sebegitu parah? Lihat, inilah yang dilakukan oleh adik baikmu sejak kecil itu. Aku tidak tahu. Aku cuma lihat tuan-tuan lucu. Jadi aku ingin memberinya makan coklat. Aku tidak tahu kalau dia tidak bisa makan coklat. Ini semua salahku. Jangan salahkan Shenge. Aku pantas dipukul. Kamu tidak sengaja. Tidak apa-apa. Shensong, Xiaofei di luar bermain saja masih ingat kamu. Bahkan membawakan coklat untukmu. Sampai-sampai kamu tega melukainya sebegitu kejam? Lu Qiuhuo, kamu benar-benar percaya aku sengaja? Kucing dan anjing tidak bisa makan coklat. Ini pengetahuan umum, kan? Sengaja kenapa? Bukannya cuma binatang. Shensong, ku beritahu kamu. Di sini, sehelai rambut Xiaofei pun lebih berharga daripada kucing sialanmu itu. Xiaofei, sakit tidak? Aku antar kamu ke rumah sakit. Ya. Bagus, Lu Qiudi. Kamu sendiri yang menghancurkan. Sisa kesabaranku yang terakhir. Tuan-tuan, beristirahatlah dengan tenang. Lucu sekali, sayang. Nama apa yang bagus untuknya? Sebut saja dia tuan-tuan. Selamanya bersatu dan rukun. Baiklah, tuan-tuan. Aku akan selalu mencintaimu. Aku juga akan selalu mencintai kalian. Bersatu dan rukun. Tidak akan pernah berpisah. Maaf. Aku terlambat datang. Tidak. Seharusnya aku bangun lebih awal. Dia sangat sedih, tapi tidak apa-apa. Aku adalah penyelamat hidupnya. Dia pasti tidak akan berbuat apa-apa padaku dan Xiaofei. Tuan-tuan, aku bersumpah. Orang yang menyakitimu tidak akan kubiarkan satupun. Aku pasti akan bercerai dengannya. Dia masih punya grup Lu. Semuanya akan hidup lebih menderita daripada mati. Apa? Mau bercerai denganku? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Kamu masih ingat untuk pulang, meninggalkan Shensong sendirian di rumah. Kamu sendiri pergi bergaul dengan Su Fei. Kamu tidak punya otak. Kamu ini leluhur hidup. Kehidupan baik keluarga kita sekarang. Bukan semuanya bergantung pada Shensong. Kamu menyinggungnya. Kamu mau makan angin? Ayah, ibu, keluarga kita adalah penyelamat Shensong. Aku suruh dia berlutut, dia tidak berani berdiri. Menyinggungnya. Dia pantas berhitung denganku? Kamu bodoh. Ini keluarga Shen. Kita menyelamatkan mereka. Itu kita yang menaiki langit. Kamu tidak hanya tidak memeluknya baik-baik, malah menginjaknya. Kamu mau mati? Ayah, ibu, grup Lu sekarang, aku yang pegang kendali. Tanpa Shensong, aku akan lebih sukses. Bisakah pandangan kalian lebih jauh? Omong kosong. Tanpa Shensong keluarga Lu adalah sampah. Aku beritahu, cepat kamu pulang. Ujuk suamimu jika pernikahan ini gagal. Aku patahkan kakimu. Dia pantas, anjing liar, yang kuselamatkan. Kasih tulang saja sudah bisa mengibas ekor. Wah, Kak Yudi, dekorasinya begitu meriah. Apakah ini persiapan kejutan untukku? Tidak punya ambisi, ini saja disebut meriah. Kalau untukmu, akan jauh lebih mewah dari ini. Oh, kalau begitu ini untuk siapa? Hari ini adalah hari pernikahan aku dan Shensong. Jadi aku menyiapkan sedikit hadiah kecil. Saat dia kembali dari pemeriksaan di rumah sakit, pasti akan sangat berterima kasih. Dengan begitu, dia tidak akan lagi mencari masalah denganmu. Ternyata Kak Yudi selama ini selalu mengorbankan diri untukku. Beberapa tahun bersama Shensong sungguh menyusahkanmu. Aku menyelamatkan nyawanya. Lalu dia malah mengejar-ngejarku. Orang tuaku juga memaksaku menikah dengannya. Tapi begini juga baik. Setidaknya, dia tidak berani sembarangan bercerai dariku. Dulu, ayahnya itu, si tua bangka itu memaksaku menandatangani perjanjian cerai tanpa harta. Si penjilat itu, untukku malah mengambil dan merobek perjanjian itu. Hahaha. Kamu tertawa senang ya? Bos Lu punya hadiah untukmu. Bagaimana? Apa? Kamu sama sekali tidak periksa? Saya pulih dengan cepat.
sepertinya membuatmu kecewa. Shensong, sikapmu hari ini sangat sombong. Jangan lupa siapa dirimu sebenarnya. Kamu benar. Setelah lama berada di sisimu, saya memang lupa. Saya adalah putra keluarga terkaya di kota Jiangcheng. Jenius, akimis di dunia kelautan. Bukan anjing peliharaanmu, Lu Qiudi. Shensong, kamu gila. Berani bicara seperti itu padaku. Jangan lupa siapa yang memberikan nyawamu. Aku sudah terlalu banyak membalas budimu, Lu Qiudi. Aku tidak ada lagi yang ingin kukatakan padamu. Cerai saja. Kakak Qiudi, Kakak Shen. Cukup. Kami tidak akan bertengkar karena kamu. Omong kosongmu sudah lama kubosankan. Dan juga masalah tuan-tuan akan kusimpan untuk kubicarakan nanti. Sekarang, segera keluar dari sini. Shensong, kamu benar-benar gila. Berani bicara seperti itu pada Xiaofei. Cepat minta maaf padanya. Sepertinya memang harus ada yang minta maaf padaku. Apa? Bagaimana kamu masih punya ini? Hei, Xiaosong, kami minta maaf padamu. Jangan sekali-kali bercerai dengan Qiudi. Sayangnya, kesabaran saya sudah lama habis oleh putri kalian. Perceraian ini harus terjadi. Dasar anak perempuan sialan. Apa yang kau lakukan sampai membuat Tuan Shen marah? Cepat minta maaf padanya. Meski bisa mendapatkan separuh harta, tidak akan ada lagi yang menyayangimu. Kalian tidak perlu memberitahu saya. Perjanjian ini ada tanda tangan asli putri kalian. Setelah bercerai, dia akan pergi tanpa apa-apa. Jangan setengah, 1 sen pun tidak akan dia bawa. Apa? Cepat minta maaf pada Tuan Shen, dasar anak perempuan. Kau mau membuat kami mati marah. Cukup, Shensong. Cuma bercerai, kan? Kau pikir ini bisa mengendalikan saya? Ini hanya menyatakan saya tidak bisa mengambil harta sebelum menikah. Tapi grup Lu adalah setelah menikah. Benar. Grup Lu kuberikan padamu. Shensong, tanpa dirimu, Lu Qiudi hanya akan terbang lebih tinggi. Setelah saya bergabung dengan grup King Yuan, kau akan seperti anjing menunggu untuk berlutut dan memohon padaku. Kau bicara apa yang gila? Ayah, ibu, kalian mungkin belum tahu. Raja farmasi nomor 1 dunia, grup King Yuan yang misterius itu, segera akan berganti pemilik. Setelah saya dapat kesempatan bergabung dengan grup King Yuan, apa artinya keluarga Shen? Kau tidak akan dapat kesempatan itu. Karena pemilik baru grup King Yuan adalah aku. Shensong, mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Grup Lu juga jangan kau pikirkan. Tenang saja, grup Lu yang kecil itu tidak kuhiraukan. Kakak Qiudi, aku datang menjemputmu. Syo, ini bukan si anak yang menguasai Kakak Qiudi selama 7 tahun, tapi bahkan belum pernah menciumnya. Kau bisa mengajukan perceraian, aku lega kau akhirnya sadar. Mulutku tidak ternodai. Kau, Kakak Qiudi, jangan marah pada seekor anjing. Lagi pula, aku harus berterima kasih padamu karena merestui kami. Istana Shen menyambut kedatangan Tuan Muda. Tuan Muda, Tuan untukmu. Telah menjodohkanmu dengan keluarga terkaya di Shanghai, keluarga Xia. Putri keluarga Xia, Xia Wanqing, telah menunggu Tuan Muda di istana. apa? Wanita yang dijuluki gadis tercantik di Jiangnan, Xia Wanqing? Hanya mengandalkan uang keluarganya. Apa istimewanya? Grup Lu pasti akan lebih kuat darinya. Tidak baik, Direktur Lu. Beberapa senior di perusahaan mengundurkan diri. Apa? Kak Chen, kalian adalah pilar grup Lu. Aku Lu Qiudi tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Mengapa kalian mengundurkan diri? Kami mengikuti Tuan Shen, bukan Anda, Direktur Lu. Kemanapun Tuan Shen pergi, kami akan ikut. Benar. Jujur saja kami beritahu. Kami semua ini adalah orang-orang yang dulu dikirim Tuan Shen untuk Kalau bukan karena keahlian kami, mengapa kami harus datang ke sini? Benar. Apa? Kalian semua adalah orang-orang Shensong? Tapi kalian tidak bisa semua pergi. Bagaimana perusahaan ini jika kalian pergi? Lagi pula, Direktur Lu begitu baik pada kalian. Apakah kalian sama sekali tidak punya hati nurani? Hati nurani? Kamu bantas. Bicara tentang hati nurani. Setiap hari semua menganggur dan bermalas-malasan, bahkan menjual produk gagal. Tahukah kamu berapa biaya yang dikeluarkan untuk menangani masalah itu? Benar. Orang yang paling tidak punya hati nurani di perusahaan ini adalah kamu. Makan minum dari Tuan Shen, malah merayu orangnya Tuan Shen. Pergi sana dari sini. Pergi. Kak Qiudi, mereka semua pergi. Bagaimana perusahaan ini? Jangan takut. Sekelompok orang tak punya hati nurani. Suka mengikuti Shensong, kan?
Tunggu saja sampai aku dekat dengan ketua Dewan Direksi baru grup King Yuan. Biar mereka menangis pun tidak ada tempat. Ayah, Xiao Song, kamu sudah pulang. Sini, kenali baik-baik dengan Nona Xia. Shensong, ya, dengar-dengar, kamu baru saja bercerai. Nona Xia adalah putri dari keluarga terhormat. Pasti yang paling anggun dan menjaga gengsi. Tapi Xiao Song baru saja bercerai. Khawatir Nona Xia tidak akan setuju. Ya, saya baru saja bercerai, Nona Xia. Masalah perjodohan ini, sebaiknya kita lanjutkan berdiskusi. Saya tidak bisa mencelakakan putrimu. Masalahmu sudah saya dengar dari paman. Karena kamu baru saja bercerai, maka kamu sekarang seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ikut aku. Ayo bersama-sama. Di sini tidak ada yang peduli kamu mantan suami siapa. Nona Xia, saya. Yang paling harus kamu lakukan sekarang adalah membiarkan dirimu lepas kendali sekali. Berusaha sekuat tenaga melupakan orang dan hal-hal buruk itu, baru bisa menyambut hidup baru. Bukan begitu? Ternyata benar-benar ada orang yang serius memperhatikan perasaanku. Shensong, lihat aku. Mulai dari sekarang, di sisimu hanya akan ada orang yang lebih baik. Pak Lu, inti perusahaanmu hampir habis pergi. Nah, tanpa teknologi, apa yang bisa kamu gunakan untuk bekerja sama denganku? Dulu aku bekerja sama denganmu sepenuhnya karena menghormati Tuan Shen. Sekarang, tanpa Tuan Shen, pantaskah kalian bekerja sama denganku? Sudahlah, Pak Lu. Siapa yang tidak tahu keluarga Lu? Dulu hampir bangkrut. Tanpa keluarga Shen, kalian akan kelaparan. Kak Kyudi, bagaimana ini? Apakah tanpa Shensong, kita benar-benar akan kelaparan? Jangan takut, aku sudah meyakinkan orang tuaku untuk mengeluarkan jamuan Lizzie warisan keluarga kami yang berusia 1 tahun. Setelah aku menyenangkan hati ketua baru grup King Yuan, masih khawatir tidak bisa menghasilkan uang. Xiao Song, besok beban grup King Yuan ini secara resmi akan jatuh di pundakku. Ayah selama bertahun-tahun ini secara diam-diam mendirikan grup King Yuan. Pondasinya sudah kokoh. Sekarang saatnya kamu membawanya ke permukaan dan mengembangkannya. Ayah, tenang saja. 7 tahun pengalaman ini, meskipun menyakitkan, telah membuatku tumbuh banyak. Merek grup King Yuan dan keluarga Shen tidak akan jatuh di tanganku. Lu Kyudi, Xu Fei, aku sangat penasaran. Ekspresi seperti apa yang akan kalian tunjukkan setelah melihatku? Tuan muda, tinggal 1 jam lagi. Rapat untuk Anda mewarisi grup akan dimulai. Tunggu sebentar, saya akan persiapkan dulu. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Shensong, kenapa kau di sini? Apakah keluarga Shenmu kan juga ingin menjilat grup King Yuan? Menjilat, keluarga Shen tidak perlu. Kau tidak perlu. Untuk apa kau kesini? Shensong, Shensong, kehilangan Kak Kyudi. Kau benar-benar jadi gila. Atau kau pikir, ketua direksi baru, grup King Yuan, bisa memandangmu? Singkirkan tangan kotor. Masalah, tuan-tuan, aku tidak pernah lupa. Shensong, sentuh Xiao Fei lagi. Aku akan bertaruh nyawa melawanmu. Jangan biarkan aku menyelamatkan nyawa sampahmu ini. Aku berani bersikap begitu sombong. Ada 2 hal yang mungkin kau salah paham. Pertama, utang nyawamu sudah kubayar berlipat ganda. Kedua, apa hakmu untuk bertaruh nyawa melawanku? Jangan kira, hanya karena keluargamu punya 2 uang kotor, kau bisa menang dariku. Dibandingkan dengan grup King Yuan, kau juga tidak jauh lebih baik dariku. Dengan pusaka keluarga Lu, ketua direksi baru, pasti akan memberi muka pada keluarga Lu. Bagaimana jika aku bilang, ketua direksi grup King Yuan adalah aku? Apa? Aduh, Shensong. Kamu memang sudah gila. King Yuan Group adalah raksasa farmasi nomor 1 di dunia. Kalau kamu jadi ketua dewan baru, aku akan menulis nama keluargaku terbalik. Jangan kira dengan punya sedikit uang, kamu bisa mengobrol omong kosong seenaknya. Jadi, ada apa yang begitu menyenangkan? Li Sue, kamu juga datang? Aku baru saja mendengar sesuatu yang sangat lucu. Orang ini
mengaku sebagai ketua Dewan Baru King Yuan Group. Wah, bukankah ini Tuan Besar Shen yang masih perjaka setelah 7 tahun menikah? Kenapa setelah bercerai? Kamu jadi kehilangan akal? Vulgar. Aku malas bicara dengan kalian. Hei, jangan pergi dulu Tuan Besar Shen. Hari ini King Yuan Group berganti pemilik. Semua yang datang ke pertemuan ini, mana ada yang tidak membawa harta karun langka? Keluarga Shenmu berencana memberi hadiah apa? Ya, kami juga melihatnya. Memberi hadiah? Keluarga Shen tidak membutuhkannya. Hahaha. Aduh, Kyudi. Untuk apa dulu kamu menolongnya? Katak dalam tempurung seperti ini, selain mempermalukanmu, ada gunanya apa? Benar, Shensong. Tak kusangka kamu lebih bodoh dari yang kubayangkan. Kalau saja kamu tidak bercerai denganku, setelah aku menjilat King Yuan Group, aku mungkin masih memberimu sedikit sisa. Tapi kamu sendiri yang bersikeras bercerai. Sekarang kamu sangat menyesal. Ya? Hahaha. Siapa yang berisik di sini? Siapa yang berisik di sini? Wah, wanita yang cantik sekali. Kalau bisa mendapatkan dia, capek mati pun aku rela. Aura yang kuat sekali. Wanita ini pasti tidak biasa. Setidaknya latar belakang keluarganya tidak akan di bawah keluarga Shen. Dia berjalan dari dalam ruang apa? Jangan-jangan dia orang dari grup King Yuan. Biarkan dia mengusir Shensong paling cocok. Iyalah, orang gila ini berpura-pura. Sebagai direktur grup King Yuan, cepat usir dia keluar. Benar, orang ini bicara sembarangan. Biarkan dia di sini, hanya akan mengacaukan acara besar ini. Sayang, orang-orang gila ini bilang kamu orang gila. Sayang, Abaikan sampah-sampah ini. Ayo kita pergi. berdiri. Kamu sebenarnya siapa? Kalian berdua pasangan anjing? Hubungan apa sebenarnya? Mulutmu jaga kebersihannya. Aku beritahu kamu, akulah Xiaowan Jing. Dan dia, Shensong. Suamiku, direktur baru, grup King Yuan. Salam, Direktur. Shensong, benar-benar direktur? Apa? Benarkah dia benar-benar ketua direktur? Li Shui, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keluarga Shen sedang berakting untukmu. Shensong, aktingmu sangat lengkap. Uang keluargamu, Shensong, habis untuk menyewa pemain, ya? Apa kau mengalami gangguan jiwa? Tampaknya perceraian dengan Kak Yudi sangat memukulmu. Tapi tidak apa-apa. Asalkan kau rajin berobat. Paling-paling cuma ngecus. Hahaha. Sayangnya, beberapa hari bersama Wan Qing ini lebih berharga daripada 7 tahun penuh di sisimu. Kupikir kau begitu mulia. Ternyata tidak lebih dari ini. Oh, Barang yang kumuntahkan. Makan seperti harta karun, siapa yang berharga, siapa yang hina. Seharusnya, sudah jelas. ini jelas batu permata mentah, tapi kau anggap batu biasa. Nona Lu, seleramu begitu buruk, pantaskah membandingkan harga diri denganku? Kau, Sayang, kita pergi. Saatnya membuang sampah. Grup King Yuan selalu misterius. Kali ini membuka ketua dewan. Betapa beraninya itu. Tampaknya ketua baru ini pasti luar biasa. Siapapun yang bisa mendekatinya, pasti tertawa dalam mimpi. tergantung siapa yang hadiahnya terbaik. Sekarang di dunia farmasi, grup King Yuan adalah kaisarnya. Hah, pasti hadiah keluarga Lu saya yang paling menonjol. Keluarga saya ahli medis turun-temurun. Paling paham nilai jamu lingzi ratusan tahun. Setelah saya merangkul grup King Yuan, Shensong akan berlutut minta makan. Wah, ini Tuan Lu dan Tuan Li. Tuan Shen tidak bersama kalian? Dia sudah diusir Tuan Lu. Sekarang, entah ngumpet di mana gila-gilaan. Tahu tidak, tadi di pintu, dia masih mengaku sebagai ketua baru King Yuan. Apa? Tuan Shen ketua baru King Yuan? Keluarga Shen sekaya apapun, tidak mungkin seaneh itu. Tuan Shen tidak punya ambisi. Diam. Di grup Lu kecilmu selama 7 tahun. Kalau dia ketua baru, saya lompat dari sini. Selamat datang dalam rapat penerusan ketua dewan baru grup King Yuan. Mari sambut ketua baru kami, Tuan Shensong. Tidak mungkin kamu. Kamu benar-benar adalah ketua direksi baru. Apa kamu percaya dengan apa yang kukatakan? Wah, benar-benar dia. Beberapa orang pasti akan dipermalukan.
Kalian pasti salah. Shensong itu sampel. Bagaimana mungkin dia ketua direksi baru? Siapa itu? Menghina ketua direksi Shen. Itu Presiden Huang, grup King Yuan. Selama ini dia yang selalu tampil sebagai perwakilan. Tuan Shen ini adalah ketua direksi baru kami di grup King Yuan. Ketua direksi baru. Muda dan berbakat. Meski muda, tapi dari segi pengalaman, keahlian teknis, pikiran, dan watak, tidak ada yang tidak terbaik. Dibandingkan dengan orang-orang yang membalas budi dengan kejahatan. Dan sok tahu, dia jauh lebih baik. Dengar-dengar, bosku sama sekali meremehkan Tuan Shen. Ternyata, dialah yang benar-benar menyimpan kemampuan luar biasa. Sekarang kita akan dipermalukan. Ada orang hebat seperti ini di sampingnya, malah diusir. Tidak mungkin ada orang yang sebodoh itu, kan? Sekarang, keluarga lu sudah tamat. Paman Wang. Ya, buang semua barang milik keluarga lu dan keluarga Li. Baik. Ini semua salahmu, menyebarkan rumor tentang Shensong kemana-mana. Aku sangat menderita karena ulahmu. Jangan harap bisa lepas tangan, bajingan. Waktu itu, Xiaofei yang memanggilku keluar. Bukankah itu ide kamu? Apa yang kamu katakan? Jangan asal menuduh. Kak Kyudi, kalian berdua jangan berkelahi. Satpam, bawa mereka pergi. Shensong, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku adalah penyelamat nyawamu. Kebaikanmu sudah dibalas berkali-kali oleh Direktur Shen. Masih belum puas? Shufei, berhenti. Semuanya dalam berbisnis, terutama bisnis farmasi, yang paling penting adalah integritas. Jangan sampai seperti orang-orang tertentu yang serakah akan keuntungan. Sudah lama mendengarnya, tentu saja orang seperti. Yang menukar produk gagal, mempermainkan nyawa manusia. Apa? Benar ada orang seperti itu? Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Kasen, aku salah, maafkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kasen, aku mohon. Segah, maafkan aku sekali ini. Kasen, aku pantas dipukul. Maafkan aku, Kasen. Shufei, urusanmu dengan Lu Qiudi yang memalukan itu, aku tidak ingin mendengarnya. Tapi nyawa tuan-tuan harus kamu bayar. Jangan dibawa oleh Satpam. Tidak. Aku tidak mau mati. Kasen, kumohon maafkan aku. Anak durhaka, sebelumnya hanya perusahaan besar yang tidak mau bekerja sama. Sekarang bahkan perusahaan kecil pun tidak berani. Aduh, apakah kamu benar-benar ingin membuat keluarga kita bangkrut? Para pengecut itu, mereka semuanya bisa menjilat Shensong. Lagi pula, bukankah Shensong hanya mengandalkan kekayaan keluarganya? Kalau bicara kemampuan, dia jauh lebih buruk dariku. Kemampuan apa yang kamu punya? Kemampuan sampah. Kemampuan menghancurkan keluarga. Kukatakan padamu, hari ini rekening perusahaan berkurang 2 juta yuan. Kemana uangnya pergi? Uang kompensasi untuk orang tua yang menjual obat palsu itu. Kalau tidak, Xiaofei harus masuk penjara. Apa? Aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Shufei itu dibandingkan dengan Shensong, bahkan tidak lebih dari kotoran anjing. Bagaimana bisa kamu menyukai makhluk seperti itu? Aku memang suka Xiaofei, kenapa? Kamu pikir semua orang seperti kalian berdua yang ada di mata hanya uang? Kamu. Ketahuilah, aku sama sekali tidak mungkin untuk tunduk pada Shensong. Selama dia masih berhutang nyawa padaku, maka dia selamanya hanya pantas menjadi anjingku. Anak perempuan durhaka. Sayang. Terima kasih, sayang. Sayang, pernikahanmu ingin diadakan di mana? Bagaimana kalau di kapal pesiar? Itu tidak perlu buru-buru. Yang paling mendesak sekarang adalah menyelesaikan proyek ini. Dengan pengetahuanku ditambah kemampuan dan koneksimu, aku yakin kita pasti bisa menyelesaikan penemuan besar ini. Ya, obat penyembuh universal. Ini untuk seluruh umat manusia. Tenang saja, sayang. Aku pasti akan berusaha keras. Jangan sampai orang bilang, Xia Wanqing, yang terhormat, menikah dengan orang yang malas dan tidak berguna. Oh ya, kamu pernah bilang sebelumnya, gejala wabah penyakit tahun itu. Aku selalu merasa ada yang aneh. Itu sepertinya bukan seperti sakit biasa, melainkan seperti racun rahasia yang disebutkan dalam kitab kuno. Racun? Apakah itu keluarga lu? Belum pasti, tapi aku punya caraku sendiri. Sayang, malam ini kita akan membuat kebenaran terungkap. Kakak Kyudi, bukan maksudku mengkritikmu. Sebenci apapun kamu pada Shensong, dia sekarang adalah bos besar grup King Yuan.
Apa untungnya kita menyinggung perasaannya? Aku memintamu datang untuk menghiburku. Kenapa kamu malah menyalahkanku? Mana berani aku, tapi kita harus melihat ke depan. Lihat, perusahaanmu sekarang hampir bangkrut. Aku bahkan di blacklist oleh seluruh industri. Bagaimana kalau kita coba berdamai dengan Shensong sekarang? Mungkin masih ada harapan. Berdamai dengan Shensong? Xiaofei, aku tidak pernah membiarkan Shensong menyentuhku. Untuk siapa sebenarnya? Kamu tidak sadar? Aku tahu pasti semua itu untuk kebaikanku. Tapi kita sekarang bahkan hampir tidak bisa makan. Menurutku, kan kamu belum pernah membiarkan Shensong menyentuhmu. Sekarang kamu temui dia, lalu tidur dengannya. Mungkin dia akan memaafkan segalanya. Apa katamu? Kau menyuruhku menemani Shensong tidur? Ya, pikirkan. Kamu bersamanya selama 7 tahun. Orang yang paling dia percayai adalah kamu. Dia sekarang hanya sedang kesal. Beri dia sedikit imbalan. Mungkin dia langsung berubah pikiran. Xiaofei, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu adalah bajingan egois. Aduh, kamu... kalian siapa? Kalian mau apa? Mau apa? Jangan sentuh aku. Jangan bergerak, diam saja dan dengarkan. Atau kalian mati. Mengerti? Kamu ini siapa? Uang bisa kita bicarakan, jangan bunuh kami. Benar-benar, putri saya adalah CEO grup Lu. Apapun yang kalian mau, kami berikan. Ini suara orang tuaku. Kenapa mereka juga ditangkap? Apapun yang diminta akan diberikan. Bagus. Kalau nyawamu, mau berikan juga? Aku mohon, jangan bunuh kami. Selain itu, apapun akan kami berikan. Oh. Bagaimana jika yang kuminta tidak kalian miliki? Lalu bagaimana? Kamu mau apa? Dalam kitab kuno tercatat, ada sejenis racun rahasia bernama Kijue-san. Setelah diminum, tanpa penawarnya, pasti mati dalam 7 hari. Aku ingin resepnya. Apa kalian punya? Ada. Resepnya ada padaku. Penyakit aneh Tuan Shensong dulu adalah aku yang meracuninya. Aku yang melakukannya. Apa? Orang tua yang meracuni? Saat itu, keluarga kami miskin. Jadi aku memikirkan cara ini. Sekarang, keluarga terkaya pertama di kota Jiangcheng. Putra keluarga Shen tiba-tiba sakit aneh. Berbagai rumah sakit besar tak berdaya. Kepala keluarga Shen menawarkan hadiah 1 miliar. Berharap ada yang bisa menyembuhkan Tuan Shen. Cutie, ini obat ajaib warisan leluhur keluarga kita. Pasti bisa menyembuhkan penyakit Tuan Shen. Cepatlah pergi. Ayah, untuk apa menyembuhkannya? Bukankah aku sendiri bisa mendapatkan 1 miliar? Kamu. Bodoh. Kita bukan menginginkan imbalan materi. Hanya ingin Tuan Shen berhutang budi padamu. Bayangkan, kamu menjadi penyelamat hidupnya. Bukankah seumur hidupnya, dia akan selalu berhutang padamu. Maka kemampuanmu akan memiliki ruang pengembangan yang lebih baik. Itu juga benar. Baiklah. Kamu punya kemampuan apa? Gunakan kamu untuk menjalin hubungan dengan keluarga Shen, itulah yang penting. Nanti, uang yang didapatkan bukan cuma 1 miliar. Kami memang serakah, tapi Tuan Shen juga sudah diselamatkan. Resep rahasianya bisa kalian ambil kapan saja. Tolong lepaskan kami. Ternyata semua ini adalah konspirasi kalian. Ternyata aku sama sekali tidak pantas disebut adalah penyelamat hidup Shensong. Aku ternyata sudah sombong selama 7 tahun penuh. Aku ternyata sudah sombong selama 7 tahun. Shensong, jangan lupa siapa yang pernah menyelamatkan nyawamu. Shensong, aku beritahu kamu. Di sini, sehelai rambut Xiaofei lebih berharga dari kucing sialanmu itu. Hah, Shensong, kamu gila. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Jangan lupa, nyawamu siapa yang berikan. Aku pikir aku adalah tokoh utama. Ternyata hanya pion badut. Apa yang aku sombongkan ini? Apa itu budi menyelamatkan nyawa? 7 tahun ini sebenarnya adalah lelucon besar. Kakak, kamu sebenarnya siapa? Kalau tidak disuruh bicara, diam saja. Mengerti ya? Perkataan orang tuamu, sudah kamu dengar jelas. Sudah jelas. Aku yang salah pada Tuan Shen. Aku hanyalah seorang badut. Bukan. Kak Yudi, kamu bicara apa?
Jangan takut. Aku tidak akan membunuh kalian berdua. Aku bisa melepaskan satu orang. Siapa yang dilepaskan, Su Fei? Kamu begitu mencintainya. Pasti akan memberikan kesempatan hidup itu padanya, kan? Tidak! Bunuh dia! Dia cuma perempuan jalang. Apa yang kau katakan? Bukankah begitu? Shen Song begitu baik padamu. Tapi kau menghinanya selama 7 tahun. Kalau saja hatimu tidak hanya tertuju padaku, adik kecil, dari masa kecilmu ini. Akankah keluarga lu jatuh sampai ke titik ini? Kau diamlah. Menangis apa? Bukankah kau penyelamat besar, Shen Song? Pertama beri racun, lalu selamatkan dia. Benar-benar kebaikan yang luar biasa. Hahaha. Aku tidak tahu. Ya, kau memang tidak tahu. Tapi apa bedanya? Dulu kau saja kau lebih baik pada Shen Song. Lebih memperhatikan perasaannya. Rencana orang tuamu bukankah akan sukses? Hahaha. Diam kau. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Aku tidak tahu apa-apa. Semua ini paksaan darinya. Dialah dalangnya. Su Fei, inikah cintamu yang kau janjikan dulu? Kau jauh lebih buruk dari Shen Song. Shen Song! Dia memang tidak sebaik Shen Song. Tapi ada yang matanya buta sampai menyukai sampah seperti ini. Semua salahku. 7 tahun ini, aku yang salah. Oh, benarkah? Aku ingat ada yang bilang akan membuatku berlutut seperti anjing. Tunggu sampai aku bergabung dengan King Yuan Group, kau akan seperti anjing, menunggu untuk berlutut memohon padaku. Ah! Wan King, Terima kasih suamiku. Masalahnya sudah selesai. Aku juga sudah merekam semua ucapan mereka. Cukup untuk memenjarakan mereka. Kamu, dasar sialan! Kamu sudah menghancurkan kami semua! Kalau saja kamu bersikap baik sedikit pada Tuan Shen, kami tidak akan masuk penjara. Aku akan merobek mulutmu. Salahku? Jelas-jelas kalian berdua yang punya niat buruk. Melakukan aku sebagai alat untuk mencari uang. Pernahkah kalian mempertimbangkan perasaanku? Masalahnya dengan itu, rumah tangga kita hampir tidak bisa makan. Kamu masih saja sok hebat setiap hari, pikir bisa menghasilkan banyak uang. Ji, kamu cuma sampah. Kami sudah bersikap baik padamu, tapi kamu tidak menghargainya. Untuk kebaikanku? Apakah aku ada di hati kalian? Kalian hanya memikirkan diri kalian sendiri. Tuan Shen, Nona Xia. Kami salah, aku tidak mau masuk penjara. Maafkan kami. Bawa mereka pergi. Shen Song, maafkan aku. Itu semua kesalahan orang tuaku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. benarkah? Lalu sikap sok hebatmu karena menyelamatkan nyawaku. Lalu bersikap tinggi hati. Mengabaikan semua pengorbananku juga diajarkan oleh orang tuamu. Shen Song, bukankah kamu ingin tidur denganku? Aku berikan padamu. Berhenti! Look, Yudi. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kamu pikir aku sama seperti Xu Fei. Dan juga, mulai hari ini, grup lu, aku akan sepenuhnya memblokirmu dan Xu Fei. Aku jamin, dia tidak hanya di industri farmasi, tetapi di semua industri. Tidak akan bisa mencari makan. Selesai. Semuanya. Selesai. Kak Yudi, kita masih hidup. Xu Fei, kamu benar-benar pantas mati. Kamu adalah binatang. Kak Yudi, apa yang kamu lakukan? Kita adalah teman masa kecil. Orang yang paling dekat. Ini bukan salahku. Teman masa kecil? Saat kamu memilih untuk membiarkanku mati tadi, kamu tidak ragu sedikit pun. Nyawa hanya satu. Siapa yang tidak untuk dirinya sendiri? Tidak semua orang seperti Shen Song. Orang bodoh yang menahan pisau untuk orang lain. Kamu masih berani menyebut Shen Song? Jangan hina Shen Song. Kamu tidak pantas. Ku
beritahukan. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Tunggulah saja mati kelaparan di jalanan. Mengapa? Mengapa langit memperlakukanku seperti ini? Mengapa aku tidak punya uang? Mengapa tidak ada wanita yang mencintaiku? Semua ini karenamu. Shensong, aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkan segalanya darimu. Mari kita bekerja sama. Kita kirim Shensong ke neraka bersama. Katanya kapal pesiar Shanghai adalah yang paling mewah di seluruh negeri. Direktur Shen bahkan menyewanya untuk acara pribadi. Ini terlalu mewah. Ya, Direktur Shen dan Nona Xia adalah pasangan yang sempurna. Pernikahan mereka pasti harus megah. Oh, Lihat, Direktur Shen dan Nona Xia keluar. Selamat, Direktur Shen. Bagaimana ide Anda muncul? sayang, kamu suka kapal pesiar ini? Aku suka semuanya. Asalkan kamu di sisiku. Konon mereka akan berkeliling dunia dan resmi mengadakan pernikahan di Laut Egea. Itu sangat romantis. Ya ampun, itu sangat membahagiakan. Aku akan sangat iri. Dengar-dengar karier mereka juga sangat luar biasa. Bagaimana bisa ada orang yang sempurna seperti itu di dunia ini? Direktur Shen, kapal pesiar sudah siap. Silakan berangkat. Lihat, tetap teman masa kecilmu. Yang paling baik padamu kan, kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi. Aku akan mengantarmu ke ranjang Shensong. Adegan reuni kalian berdua juga akan kusiarankan secara langsung. Nanti pasti akan sangat menarik. Hahaha, bagus. Direktur utama Shen, pernikahan di laut ini, kalau tidur dengan mantan istrinya, grup King Yuan dan keluarga Shen, benar-benar akan terkenal di seluruh dunia. Halo, tidak baik Direktur Xia. Ada masalah? Jelaskan. Apa yang terjadi? Laboratorium bermasalah. Anda harus segera datang. Baik, jangan berisik. Jamin keamanan semua orang di kapal. Aku akan segera ke sana. Sayang, ada apa? Tidak apa-apa hal kecil. Aku pergi sebentar dan kembali. Direktur Shen, kopi Anda. Terima kasih. Apa yang terjadi? Tiba-tiba panas sekali. Kopi. Wanjing. Kalian. Tuan Shen tidak menyentuh kakak Kyudi selama 7 tahun ini. Pasti sudah sangat tertekan. Ya, Hyudi mungkin juga sudah berubah pikiran. Hal selanjutnya? Tidak perlu kita di sini lagi, Ketua Shen. Dan sahabat baikku. Kalian, Shensong. Kalian licik dan tidak tahu malu. Licik dan tidak tahu malu? Salahkan dirimu sendiri karena tidak memberi kami jalan hidup. Ketua Shen yang terhormat, momen mesra kalian segera. Akan segera kusebarkan ke seluruh internet. Nikmatilah malam yang berharga ini. One King. Kali ini Shensong pasti akan hancur reputasinya. Ya, dan Lucky Udi juga. Mereka berdua, jangan biarkan satu pun lolos. Kamu pikir Xia Wanxing kalau melihat kelakuan Shensong, apakah dia akan marah sampai muntah darah? Apa yang kalian lakukan pada Shensong? Minggir! Jangan buru-buru, Nona Xia. Suamimu sekarang sedang sangat senang. Jangan ganggu mereka. Suara ini.
Kamu yang menipuku keluar. Kamu adalah orang di sisi Lukyudi. Nona Xia, ingatanmu bagus. Masih ingat aku? Mantan direktur yang terpuruk ini, berkat kalian. Hah, perbuatan jahat kalian pasti akan berbalik pada diri sendiri. Minggir. Hei Nona Xia, mengganggu kehidupan orang lain seperti ini. Bukankah tidak etis? Atau jangan-jangan putri keluarga Xia kita ini begitu terbuka, sudah tidak sabar ingin ikut permainan beramai-ramai? Tidak tahu malu. Kalau tidak minggir, aku akan telepon polisi. Aku akan telepon polisi. Telepon polisi? Xiao Wanjing. Kami sudah sampai di titik ini. Masih takut? Kamu telepon polisi? Lagi pula kami juga sudah tidak bisa hidup. Aku akan membuat kalian semua ikut mati. Shensong. Lihat, suami baikmu sudah tidak sabar. Nona besar Xia, pernikahanmu ini sungguh luar biasa. Akan terkenal di seluruh dunia. Setelah pernikahan spektakuler ini, keluarga Xia, keluarga Shen, dan King Yuan Group, jika masih bisa angkat kepala, aku tidak akan lagi memakai margali. Kalian tidak boleh melakukan ini. Biarkan aku menolongnya. Jangan buru-buru. Biarkan Shensong menikmati sejenak. Lagi pula, apa gunanya kamu masuk? Kami sudah membuka siaran langsung global. Adegan mesum suamimu sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kamu. Siaran langsung kalian justru sesuai dengan keinginanku. Apa? Jangan coba-coba menakut-nakuti Xiao Wanjing. Apa kamu terlalu terpukul sampai jadi gila? Gila? Aku hanya tidak punya waktu untuk ikut berakting dengan kalian. Lihat baik-baik ponsel kalian. Apa sebenarnya isi siaran langsung itu? Bagaimana mungkin? Inilah aku, Xiao Wanjing, dan grup King Yuan. Hasil kerja keras semua karyawan. Obat penawar universal ini bukan hanya obat perangsang, bahkan legenda Qi Juesan bisa dinetralkan dengan mudah. Astaga, ini benar-benar kabar baik bagi umat manusia. Direktur Shen dan Nona Xia sungguh cahaya umat manusia. Yang terpenting, harganya tidak mahal. Seluruh umat manusia, kita terselamatkan. Dan Direktur Shen bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menunjukkan khasiat obat. Sungguh profesional. Dia baru saja langsung menetralkan efek obatnya. Inilah Shensong yang sebenarnya. Lukyudi. Apa sebenarnya yang telah kau lewatkan? Tuan Shen, kedua orang ini diduga melakukan penahanan ilegal. Dan beberapa tuduhan, seperti penghinaan serta pencemaran nama baik. Kami pasti akan menanganinya dengan serius. Terima kasih, maaf merepotkan. Selesai, semuanya selesai. Shensong, kau menang. Rupanya kau sudah tahu. Kami akan berada di kapal. Karena itulah kamu mainkan sandiwara ini. Masih bicara tentang pria terhormat. Kau juga cukup licik. Kecerdasan pria terhormat tidak kalah dari siapapun. Hanya saja tidak mau menggunakannya untuk menyakiti orang. Orang hina seperti kau yang menganggap diri pintar selamanya tidak akan mengerti. Pergi. Shensong, apakah masih ada kesempatan untuk kita? Tidak ada. Sejak pertama kali kau menggunakan yang disebut budi untuk menekanku, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Dan lagi, meskipun tadi tidak ada penawar, asalkan kau menyentuhku, aku hanya akan merasa jijik. Baiklah. Apa yang kutakutkan? Aku Lukyudi adalah presiden direktur grup Lu. Aku punya kemampuan, aku punya kecantikan. Aku bisa menemukan 1.000, 10.000 Pria yang lebih baik darimu, Shensong. Hahaha. Dia sudah gila. Benar-benar wanita yang menyedihkan. Beritahu, paman uang untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Ya, aku akan melakukannya. Wanjing, menurutmu aku sangat kejam? Kejam atau penuh kasih, sebenarnya tergantung pada sikap orang lain terhadapmu. Kau tidak salah. Dibandingkan itu, aku lebih peduli pada satu hal lain. Apa? Tadi kau diracuni. Bagaimana? Jadinya kalau kau tidak bisa mengendalikan diri. Seperti apa rupanya? Kau ingin mencoba?